Anda kembali bersama kami. Dan pemirsa, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat maksud kami MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Partai Gerindra mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Wacana yang disampaikan Presiden saat menghadiri perayaan ulang tahun Partai Golkar itu karena pilkada langsung dinilai menghabiskan anggaran negara. Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri silaturahmi kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI. Di hadapan wartawan, Ahmad Muzani menegaskan Partai Gerindra setuju kepada Presiden Prabowo yang memberikan gagasan kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD dengan alasan pilkada yang digelar selama ini terlalu mahal biayanya. Demokrasi sebagai sebuah jalan sudah kita anggap sesuai, sudah benar, tapi caranya ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang terlalu ribet. Nah, dalam kasus pilkada kemarin, hampir semua peserta pilkada mengatakan mahal, baik yang menang ataupun yang kalah. Itu sebabnya maka Presiden Prabowo Subianto memberikan pemikiran apakah ini tidak ada jalan keluar untuk dicari solusi. Dan kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif. Muzani pun berharap pemerintah dan DPR dengan melibatkan para akademisi segera menindaklanjuti gagasan Presiden tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Arif Permana, Jurnalis NTV melaporkan. Ya, kita kembali berdialog bersama Mas Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, tadi kalau kita sebelumnya mendengar informasi terkait bahwa kepala daerah ini balik lagi dilakukan oleh DPRD karena mungkin pilkada langsung ini akan menghabiskan banyak uang dikatakan. Anda sepakat dengan hal ini? Atau menurut Anda seperti apa? Ya, kalau ini saya kira kita harus balik lagi ke konstitusi ya. Di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu kan disebutkan secara tegas gubernur ya, bupati, wali kota, di situ konteksnya kepala daerah ya. Itu kan harus dipilih secara demokratis. Memang tidak ada penjelasan soal secara langsung ya, tetapi secara demokratis. Nah, pertanyaannya adalah mekanisme demokrasi apa yang bisa menggaransi proses pemilihan itu bisa berlangsung secara demokratis, gitu ya. Nah, apakah misalnya dengan cara dipilih oleh DPRD misalnya itu bisa demokratis apa tidak? Nah, kita kan sudah punya pengalaman ya sebelum-sebelumnya, biasanya kalau di sana dipilih melalui elit, itu biasanya bukan musyawarah untuk mufakat dulu yang terjadi, seringkali yang terjadi mufakat dulu baru musyawarah. Itu yang sering kita dengarkan guyonannya kan gitu. Jadi kalau belum ketemu mufakatnya biasanya nggak ada musyawarah dulu gitu. Jadi mufakat dulu setelah itu baru musyawarah kan gitu. Nah, itu sering terjadi. Nah, kalau dipilih langsung oleh rakyat, nah, mekanismenya itu sendiri sudah demokratis. Dan itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 4 tadi. Kan gitu. Nah, pertanyaannya kemudian kan apakah ini yang terbaik apa tidak? Nah, ini yang saya kira kalau misalnya dikatakan mau gitu ya, diganti ya, misalnya sebagai contoh gubernur gitu ya, karena gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah ya. Saya sendiri sebenarnya juga agak bingung. Ketika misalnya di dalam konstitusi disebutkan gubernur itu juga wakil pemerintah pusat di daerah, tapi kemudian di saat yang sama dalam konstitusi kita juga mengatakan perlu dipilih secara demokratis juga. Nah, ini juga memungkinkan kan, artinya pilkada juga untuk gubernur juga itu juga sangat mungkin karena itu mekanisme yang paling demokratis kan gitu. Nah, soal kemudian menghabiskan katakanlah politik uang dan seterusnya, saya kira ini masalahnya bukan di mekanismenya ya, tapi di budaya dan tradisi politiknya yang harus diperbaiki gitu. Karena kan
sebenarnya pertanyaannya gini loh, siapa sih sebenarnya yang mengajarkan pemilih untuk menerima politik uang? Ini kan ada supply and demand. Oke. Kalau tidak diberikan, saya kira pemilih juga nggak ini kan. Kalau nggak ada supply-nya, nggak ada demand-nya juga. Tapi bisa jadi juga di beberapa daerah demand-nya yang datang duluan gitu loh. Jadi di banyak data survei juga, saya beberapa kali ada survei itu juga memang beragam. Oke. Ada yang daerah juga demand-nya tinggi gitu, ada juga yang enggak. Ada yang daerah permisif, ada juga yang tidak gitu loh. Mas Nyarwi, salah satu juga yang menjadi tantangan ataupun masalah yang jadi catatan pelanggaran pilkada itu kan juga adanya keterlibatan ASN dalam dalam pilkada serentak. Nah ini kalau menurut Anda ini masalah budaya atau masalah apa nih kalau keterlibatan ASN ini? Karena setiap tahun selalu ada terkait dengan isu ini. Ya, sebenarnya regulasinya itu sudah cukup memadai ya, di mana di situ ada katakanlah larangan bahkan sanksi ya, misalnya penggunaan fasilitas, tidak boleh terlibat, misalnya seperti itu ada semua saya kira. Tapi memang saya lihat ini budaya politik elit juga ya, yang kadangkala sulit ya dihilangkan. Kenapa? Karena pada waktu bersamaan gitu ya, para elit itu saya lihat punya banyak persilangan dan pertautan kepentingan ya. Karena gini, sebenarnya yang diperlukan itu kan netralitas ya, netralitas aparat. Nah pertanyaannya adalah ketika misalnya tindakan-tindakan itu dilakukan oleh siapapun, ASN dan aparat, itu untuk menjaga proses demokrasi kita bisa berlangsung lancar gitu, ataukah langsung tidak langsung menguntungkan pihak tertentu, kan ini yang terjadi. Sebenarnya ini ada beberapa di regulasi saya lihat sudah jelas ya, tetapi kemudian kan seringkali gitu ya, ada beragam, bayangkan ya, aparat kita dan ASN itu seluruh Indonesia itu kan banyak banget dan di berbagai level. Pertanyaannya pengawasannya itu seringkali kan tidak secara bagus ya dilakukan gitu. Nah ini juga menjadi kendala, belum lagi kalau kita lihat ada kadang-kala hubungan pertemanan, persaudaraan dan lain-lain ya. Yang itu saya lihat juga kadang-kala ada terjadi di banyak daerah ya. Nah ini yang kemudian gitu, langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun tidak terbuka, orang itu kemudian menafsirkan, oh ini ada keberpihakan nih, ya. Apalagi kemudian orang bertanya, itu katanya ada pemanggilan kepala desa gitu ya. Kalau misalnya itu ada banyak masalah, kenapa nggak kemarin-kemarin dipanggil gitu ya? Kenapa menjelang pilkada baru dipanggil, di absen kira-kira gitu. Nah ini juga contoh kan, banyak pertanyaan yang kemudian mengindikasikan orang ragu-ragu terhadap netralitas gitu ya, sebuah institusi gitu, termasuk aparat negara dan juga para ASN di situ. Yang ini saya kira bukan hal yang bagus tentunya, Elisa, di situ. Ya, oke. Nah, ini kalau kita coba masuk ke tadi, kalau di awal kita juga sudah membahas terkait dengan kotak kosong. Ini ada yang menarik ketika dari 36 pilkada serentak di 2024 ini kan diikuti oleh calon tunggal, 2 diantaranya dimenangkan oleh kotak kosong. Ya. Nah, kalau Anda melihat ini, 2 pilkada dimenangkan oleh kotak kosong ini kan Anda melihatnya seperti apa tanggapan Anda? Atau ada catatan di sini kan tadi terkait dengan memang harus ada sebuah evaluasi menyeluruh, atau memang di sini terlihat bahwa ada tadi partisipasi yang memang berkurang, atau seperti apa, ketidakpercayaan terhadap calonnya, atau seperti apa? Ya, sebenarnya kan sebelum saya jawab ke sana, Elisa ya, kita harus lihat demokrasi itu proses ya, di mana partai yang mengajukan pasangan calon untuk merebut atau mendapatkan mandat ya dari pemilih, mengalih kuasakan haknya gitu, hak politiknya gitu, untuk kemudian menjadi penguasa di daerah itu, di daerah di mana dia terpilih. Pertanyaannya adalah, dari yang mereka punya hak pilih itu gitu ya, apakah gitu sudah mayoritas belum? Ini belum masuk kotak kosong ya. Bahkan pertanyaannya juga sama. Ketika misalnya seseorang itu menjadi pemenang, tapi angka golputnya di atas 50%, itu legitimate apa sah untuk mendapatkan hak gitu ya, dari mayoritas masyarakat. Kenapa? Karena proses mekanisme pemilu langsung itu hitungannya adalah suara mayoritas. Nah pertanyaan selama ini yang dihitung suara mayoritas adalah suara sah, bukan suara keseluruhan dari pemilih yang punya hak pilih daerah situ. Undang-undang kita mengatakan seperti itu. Padahal secara substansif mestinya seluruh yang punya suara di daerah situ kan gitu. Tapi oke lah, kita cari mekanisme yang lebih mudah untuk memahami ini ya. Nah, kalau misalnya dia seandainya bahkan golputnya lebih besar, tapi kemudian yang menjadi pemenang tetap yang mereka dari suara yang menggunakan, saya kira oke, kita terima itu menjadi pemenang, jelas gitu ya. Tetapi kalau dalam konteks kotak kosong, ini kan tentu perlu kita lihat ya.
Apakah di sana ada aspek menghalang-halangi misalnya ya, di mana proses kandidasinya itu bermasalah sehingga terjadi entah memborong atau bagaimana sehingga tidak ada yang bisa mencalonkan. Nah, itu yang saya kira juga menjadi bahan evaluasi serius ya. Dan ini juga seandainya itu terjadi, bahkan pemilih punya alternatif pilihan, ini menunjukkan yang disebut dengan protes voter ya. Pemilih yang protes, pemilih yang menunjukkan bahwa kami lebih suka kotak kosong daripada yang dicalonkan itu kan gitu. Nah, kalau ini yang terjadi berarti legitimasi politik yang didapatkan calon itu ya bukan hanya sangat rendah, tapi tidak dapat sama sekali. Kenapa? Karena lawan kotak kosong aja tidak mampu kan gitu. Nah, ini yang saya kira harus diantisipasi dan ke depan untuk regulasi-regulasi terkait pilkada ini perlu perbaikan juga ya. Kenapa? Karena kalau tidak bisa jadi peristiwa-peristiwa semacam ini tuh akan muncul. Nah, pertanyaannya kalau ada kegagalan dalam berdemokrasi lokal, selama ini kan orang itu tidak pernah kemudian berpikir siapa yang harus bertanggung jawab. Ya, apakah partai-partai gitu ya? Kan mestinya juga begitu ya. Misalnya gara-gara misalnya contoh ya mekanismenya, karena dia memborong atau bagaimana, ya tentu untuk pilkada berikutnya dia dapat sanksi tidak bisa mencalonkan. Sekali lagi buktinya apa? Sebelumnya lawan kotak kosong dan partisipasi rakyat hilang juga kan gitu. Atau mungkin bisa jadi saya nggak tahu ya dengan mekanisme pilkada ulang atau seperti apa yang sudah berjalan misalnya seperti itu. Jadi ini bisa jadi banyak hal, tapi yang saya mau katakan adalah suara rakyat itu harus didapatkan secara legitimit dan suara yang didapatkan itu juga harus mayoritas. Itu prinsip demokrasi dengan penggunaan suara secara langsung dari rakyat kan gitu. Nah, tapi mengenai suara dari rakyat, saya menarik ketika Anda katakan terkait dengan ada sebuah bentuk protes lah ya dengan akhirnya memilih kotak kosong ini. Tapi kalau kita juga melihat beberapa hasil di kemenangan di pilkada serentak ini kan juga cukup unik. Ada beberapa daerah-daerah yang memang sudah diunggulkan oleh tokoh-tokoh tertentu yang memang intinya memang jagoannya lah, tapi ternyata kalah di daerah itu. Apakah itu juga menjadi sebuah faktor tadi ada unsur juga mau mengubah atau perubahan atau sebagai unsur lainnya yang ingin disuarakan di situ? Ya, saya kira tidak semua daerah yang seperti itu. Ya, mungkin yang paling menonjol Banten. Ya, Provinsi Banten. Kenapa? Karena kalau kita simak di data-data survei awal 6 bulanan, 4 bulan 6 bulan gitu ya sebelum pilkada, saya juga menyimak dari data survei teman-teman, itu kan pasangan Airin gitu dan pasangannya itu kan rata-rata 70-an%, 77 pernah gitu ya, menurun 70, 75, 60, naik turun sekitar itu. Ya, kemudian Andra Soni sebagai pemain baru itu kan awalnya hanya sekitar 10-an%, 12 dan seterusnya. Bahkan di akhir-akhir saja itu walaupun ada peningkatan juga tidak sampai 30-an gitu ya. Tapi begini, saya tidak mau berprasangka buruk ya atau husnudon ya. Bisa jadi gitu Gerindra dan timnya itu memang punya mesin politik yang bagus untuk bekerja dan mempersuasi pemilih gitu ya. Tapi kalau yang terjadi tidak seperti itu ya, misalnya mobilisasi pemilih dengan cara-cara yang tidak baik, nah ya itu tentu perlu menjadi bahan evaluasi. Tetapi kan itu balik lagi ke pengaduan kan. Dari pengawasan pemilu ada nggak, pengaduan ada nggak kan gitu. Ada nggak gugatan kan gitu. Nah yang kita dengar kan belum ada semacam suara-suara keras ya terkait dengan gugatan itu ya. Bisa jadi itu muncul lah dari para tim gitu ya. Tapi kita belum. Tapi begini, tidak ada jaminan gitu ya. Bahwa suara pemilih, karena survei itu biasanya memotret opini yang terjadi di mana survei itu dilakukan. Kemudian tidak akan berubah sama sekali ya. Itu jarang sekali tidak ada jaminan. Tetapi rata-rata setahu saya perubahan drastis itu nggak sampai 20%. Nah kalau misalnya luar biasa, ada 2 faktor bisa jadi gitu tim Andra Soni contohnya ya itu luar biasa kerja keras, sementara tim Airin tidak bisa maksimal atau ada blunder biasanya yang di mata pemilih itu kesulitan gitu ya. Nah kita harus lihat lagi ini mengandaikan pemilih demokratis. Nah bagaimana seandainya pemilihnya ini sangat terikat dengan budaya patron klien di mana pilihannya ditentukan oleh tokoh misalnya kepala desa atau kepala dusun, ketua RT atau RW dan seterusnya. Ya. Nah berarti pertanyaannya adalah ada apa dengan perubahan itu kan gitu. Nah ini yang kemudian gitu ya dalam konteks pemilu kada yang demokratis itu seringkali memang intervensi itu nggak hanya langsung ke pemilih kadang-kala, tapi para tokoh-tokoh yang berpengaruh ini juga perlu menjadi bahan evaluasi gitu. Kenapa?
Karena keberadaan tokoh ini juga bisa mempengaruhi dan mengintervensi perilaku politik pemilih. Padahal yang diatur dalam pilkada yang dengan konteks sistem demokratis, pemilih itu otonom. Pemilih punya kapabilitas, pemilih punya independensi, pemilih nggak bisa diintervensi dan kemudian dimobilisasi dengan cara-cara ilegal. Oke. Dia hanya bisa dipersuasi, diajak diskusi dan dialog. Entah pilihannya berubah apa tidak itu terserah pemilih kan gitu. Baik, Seperti baik. itu. Baik, Mas Nyarwi, ini terakhir. Mungkin apa yang harus dilakukan? Atau adakah sebuah langkah strategis yang memang harus dilakukan, yang perlu dilakukan untuk memperbaiki paling tidak tadi kualitas demokratis atau kualitas demokrasi lokal, khususnya dalam proses pilkada selanjutnya nanti? Ya, tentu harus berbasis kajian-kajian dengan data yang komprehensif ya, Elisa. Kita harus melihatnya dari berbagai dimensi, dari pemilih juga, dari para pelaku peserta pilkada, partai maupun calon, juga dari penyelenggara. Kalau dari penyelenggara saya kira dia hanya memfasilitasi, berusaha untuk menyelenggarakan saja, terlepas dari kelemahan-kelemahan. Tentu harus ada evaluasi dan perbaikan baik aspek teknis maupun substantif. Yeah. Tapi overall setahu saya penyelenggara KPU dan itu saya kira sudah berusaha beradaptasi. Nah pertanyaannya yang lain ke pengawasan dan seterusnya ya perlu diperbaiki juga tentunya dan menegakkan hukum. Nah itu dari aspek penyelenggara dan pengawas ya. Kemudian berikutnya ya, saya kira ini terkait dengan partai juga. Yang menciptakan atau menyepakati ini kan partai politik juga. Tapi ya mohon maaf, yang kemudian menemukan kendala dan masalah juga mereka juga kan gitu. Mestinya kan membuat regulasi yang tidak mempersulit dirinya sendiri kan gitu. Sebagai contoh pilkada serentak seperti ini ya ratusan ya 500-an sekian itu kan luar biasa menguras tenaga dan waktu dan membuat konsentrasi partai tidak mungkin 100% secara baik dan maksimal. Betul. Dan juga para calon. Nah tentu saja menurut saya tidak penyelenggaraan seperti ini terlalu berat. Bisa misalnya contoh ya untuk misalnya ini tergantung cara pandang ya. Misalnya contoh pilkada dilakukan secara berseri ya, misalnya dalam kurun waktu entah setahun entah 2 tahun, tapi tidak dalam 1 hari, ya itu contoh. Terus yang kedua alternatifnya misalnya dengan menggabungkan gitu ya, ini kan pemilu lokal, ya pilkada dengan pileg, ya pileg lokal maksud saya. Nanti yang nasional beda lagi kan gitu. Nah sekaligus mungkin bisa di clustering per area ya sehingga tidak serentak 1 hari itu kan gitu. Nah itu alternatif lain ya. Tentu saja ada beberapa hal yang terkait dengan rendahnya partisipasi yang itu saya kira juga perlu menjadi evaluasi dan perbaikan ya. Pertama jelas ya kalau pemilih dikasih kesempatan untuk punya harapan ya di mana calon-calon yang diidealkan itu muncul, itu saya kira antusiasme juga meningkat. Betul. Ya bahkan tidak hanya pemilih, akan muncul relawan. Nah selama pilkada ini kita lihat di berbagai daerah itu sepi relawan loh ya. Tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada Jakarta itu biasanya kan paling ramai relawannya ya sebelumnya. Nah ini sepi, artinya mengindikasikan juga antusiasme rendah. Belum lagi jarak antara pilkada dengan pileg, pilpres itu juga terlalu dekat. Dalam kurun waktu sekitar 8 bulan, saya kira juga orang sering mengatakan ini hektik pemilu ya. Itu contohnya ya, karena kan seluruh Indonesia itu sama gitu ya. Nah hal-hal seperti ini Elisa saya kira nanti perlulah ya kajiannya yang mungkin lebih komprehensif dari berbagai perspektif, nggak hanya dari satu perspektif aja ya. Penyelenggaraan saja cukup, pemilih saja cukup, tapi juga coba diminta bertanya kepada masing-masing calon dan partai, kira-kira sulit nggak gitu ya. Pasti mereka punya banyak cerita ya, punya banyak kelemahan yang mestinya mereka bisa maksimal, nggak bisa maksimal. Kira-kira kalaupun harus evaluasi ini harus dari seluruh pihak ya, paling tidak untuk mendapatkan bagaimana bukan win-win solution, tapi ini yang terbaik tadi untuk demokrasi kita seperti itu ya. Mas Nyarwi terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dan pemirsa. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi anggota parlemen Korea Selatan resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas kegagalan penerapan darurat militer. Selengkapnya sesaat lagi.